Anak muda cuma 100.000. Gue bisa bikin lo hidup kayak orang terkaya sedunia. Gimana, mau coba nggak? 50.000 ini udah nggak ada gunanya lagi. Kayak kasih semua buat lo. Duit. Semua gara-gara duit. Itu Shona. Hidup berikutnya gue harus kaya. Permintaan diterima. Krisis keuangan datang, harga dunia turun sejuta kali lipat. Aset, Lim, Fan kebal inflasi. Tolong jaga aset Anda baik-baik. Uang mas kawinnya udah siap. 500.000. Loh, kok harganya 1 juta kan? Kok jadi 500.000? Limhan, duit kurang ngapain kesini? Pulang sana cari duit. Xiao Juan, kamu tahu kan? Demi uang ini, aku udah pinjam ke semua orang. Tolong ikut aku. Tanpa 1 juta, jangan harap nikahi anakku. Pergi. Minggir, nggak boleh. Ini uang nikahan anak kita. Aku mohon jangan ambil. Dengerin gua, pakai duit ini, gua pasti bisa balikin semua. Yang udah kalah. Maafin ibu ya. Bu, mas kawin Xiao Juan. Ibu kenapa? Shelvan, ibu nggak becus. Uang buat nikahmu udah habis semua. Uang yang dikumpulin buat beli rumah, semuanya diambil bapakmu. Buat judi. Ibu, Bu, nikahnya batal aja. Ibu, dok apa nggak salah ini? Gua nggak pernah sentuh tunangan gua. Gimana bisa dia hamil? Terusin dulu deh. Kanker darah stadium akhir. Pulang dulu, siapin gaya operasinya. Kira-kira berapa? Perkiraannya sih 1 miliar. Xiaofan cepet transfer 1 miliar ke ayah. Kalau enggak, tangan ayah dipotong. Ya, duit di rumah udah ayah habisin semua. Mana ada duit buat bayar utang? Gua bukannya mati. Bukannya aku udah mati. Apa cuma mimpi ya? Halo. Selamat siang, Pak. Setelah Mas Anda jadi pemenang beruntung Big Wig Garden, villa mewah eksklusif dijual harga spesial cuma Rp2.000. Rumah termahal di Big Way Garden. Pajak 4-5 miliar. Rp2.000 kamu gila ya? Tuan! Selamat datang. Buat kumpulin mahar 100 juta. 7 tahun gua hidup hemat banget. Taunya Juan hamil anak orang lain. Toh ujungnya mati juga. Mending foya-foya dulu. Tuan, semuanya sudah kami siapkan. Silakan lewat sini. Berhenti. Maaf, Pak. Ini hotel bintang 7. Bukan buat orang miskin. Kayak kamu. Jangan sok merendahkan. Gua bawa 50 juta. Gua mau makan. 50 juta lucu banget. Emang kantongmu ada isinya? Sepam! Orang ini mau makan gratis. Usir dia sekarang. Bocah nggak punya duit berani sok jagoan di hotel di Hao. Ngaca dulu deh lo kayak apa? Cepat pergi. Nanti ngotorin lantai kita. Gua punya duit, gua mau belanja. Kau miskin gitu, duit dari mana? Pergi bukan. Gua mau bayar kok. Kenapa lo usir gua? Masih ribut juga. Pergi. Minggir. 100 juta. Uangnya di sini terbatas, Bang Hoax ya, cuma 1.000 lembar. $100. Uang edisi terbatas dari Bank Huaxia cuma 1.000 lembar. Kamu terhormat. Maaf soal yang tadi ya. Jangan diambil hati ya. Dengar nggak tuh? Siapa bilang gua mau makan gratis, ha? Silakan ke restoran. Nikmati layanan eksklusif kami. Layanan VIP.
Katanya makan biasa aja di hotel di Hau. Udah habis 340 juta. Mbak. Layanan VIP kalian minimal bayar berapa sih? 那usah berkhawatir dah. Temuan keluaran. Mau sewa seluruh hotel di Hau juga. Bukan masalah. Dia kenapa sih tiba-tiba sewa hotel di Hau segala? Silakan. Pacian ada orang bawa uang edisi super. Mau makan di hotel kita. Mau uang edisi super. Saya cuma pernah lihat di TV. Nggak tahu asli apa palsu. Uang edisi super. Jangan-jangan itu uang palsu. Mau makan gratis ya? Antar saya ke sana. Baik. Selamat siang. Saya Chen Danian, General Manager Hotel di Hau. Sebelum melayani Anda, saya mau konfirmasi kemampuan bayar Anda. Boleh nggak saya periksa uang 100 Anda untuk cek keasliannya? Loh, makan di sini kok ribet banget sih? 100 yuan aja dicek keaslian. Maaf Pak, ini aturan kami. Mohon kerjasamanya ya. Tunggu sebentar. Loh, ini kan cuma 100 yuan. Kok dicek teliti banget sih? Uang edisi super ini asli. Pak, sudah selesai dicek. Tolong simpan baik-baik uang 100 Anda ini. Pak, Lafite tahun 72. Cuma tamu paling terhormat di hotel di Hau yang bisa nikmatin. Ada enggak? Lafite tahun 72, satu botol aja ratusan juta loh. Jangan-jangan ini cuma trik gratis. Tapi maksa beli kan? Bukan. Bos Chen ini bukannya terlalu... Kita standar 50 juta aja cukup. Ini terlalu... Dua tumpuk. 4 tumpuk. Habisin semua. Jangan irit-irit ya. Semua dengar perintahku. Kosongkan ruangan sekarang. Baik. Dengar ya, siapin dulu sebaskom kafe yang terbaik. Buat pembuka tamu terhormat kita. Jangan. Kaviar pakai baskom. Oh ya, jangan siapin makanan pokok. Langsung lobster Australia. Makan lobster juga bisa kenyang. Lobster Australia jadi nasi. Kita jangan boros-boros deh. Standar 50 juta aja cukup. Pak, tenang aja. Semua sesuai keinginan Anda kok. Oh iya, tambahin 1 dus Lafite tahun 72. Lafite. Selamat siang, Pak. Ya. Beneran nih. Makan ini bisa habis miliaran dong. Aku cuma punya 50 juta. Gimana kalau nanti nggak bisa bayar? Pak, mau kemana? Bos Jan, konsumsi segini kayaknya aku nggak kuat deh. Nggak cocok ya makanannya. Oh, aku paham. Dengan level restoran kami buat Anda. Memang agak rendah sih. Bukan. Bos Chen salah dengar. Aku bilang nggak kuat. Bukan nggak cocok. Begini Pak, sebagai permintaan maaf kami. Semua konsumsi Anda hari ini diskon 20%. Anda cukup bayar 1.000 rupiah. 1.000 rupiah? Yang pertama, jangan-jangan ini lagi ada acara ulang tahun toko ke-10. Gratis semua. 1.000 itu cuma formalitas doang. Pak Chen, gua nggak salah dengar kan? Lobster sama kaviar ini. Sama Lafite ini, total cuma 1.000 perak doang. Iya, masa Bapak masih bilang mahal? Oh, nggak mahal. Wah, ini, ini. Gua malah ngerasa untung nih. Makan cuma 1.000 masih bilang murah. Sultan banget sih. Gini deh, gua nggak ada uang kecil. Hah? Adanya cuma 5.000. Sisanya 4.000 nggak usah kembaliin. Pak, saya mau konfirmasi dulu ya. Sisanya 4.000 nggak usah kembaliin. Nggak usah. Jangan bilang dikit ya. Aduh, nggak dikit kok. 4.000 ini udah bisa beli villa mewah loh. Langsung dikasih buat tip gitu aja. Duduk. Buka wine. Ayo, cepet hidangin dia. Ambilin. Kupasin lobsternya cepet. Sama itu, ini.
kasih datang lagi ya. Halo. Linvan, mak melatih bukan berarti lo libur kerja. Cepat balik ke kantor. Gua. Halo. Gue tuh udah mau mati, ngapain takut sama manajer kampret kayak lo? Gaji bulan ini harus dibayar. Kerjaan busuk ini terserah siapa mau ambil. Bro, lo kerja apa sih? Bisa makan di hotel paling mewah, hotel di house kota ini. Gua ya, gua cuma karyawan biasa gaji 5 juta sebulan. 5 juta? Bro, lu bohong kan? Bukan pak, ini bukan bahan bercanda. Gua bahkan nggak punya 100 juta buat mahar. Tunangan gua malah kabur sama orang lain. Pak, berhenti di sini aja. Oke. Gua nggak ada uang kecil. Ini semua buat lo. Nggak usah kembali. Anak muda zaman sekarang makin lama makin jago membacot ya. Anak perempuan orang terkaya sedunia. Juga nggak semahal itu kan? 100.000. Linvan, kamu telat 5 menit penuh loh. Mau kasih tahu ya, hari ini meskipun kamu datang, gaji kamu dipotong semua. Kerja gue hari ini mau resign. Bayar gaji bulan lalu gue. Total 3 juta doang. Apaan sih? Bos besar di kantor pusat setahun aja nggak dapet 200 juta. Kamu cuma karyawan biasa. Minta 3 juta doang ke gua. Lu kira duit mainan. Lucu banget. Kamu lagi nipu gue ya? Bos setahun gak dapet 200. Kalau lo mau telan duit gue, cari alasan yang bener dong. Aduh, gua emang gak mau kasih. Lo mau apa ke gua? Cuy! Gue tuh udah kanker stadium akhir. Masa gue terima perlakuan lo? Hari ini kalau gue nggak kasih pelajaran, gue bukan anak bapak gue. Apaan sih? Lo ngomong bisa keras dikit nggak? Kayak nyamuk demam aja. Oke. Gue bilang hari ini gue hajar lo. Kalian Van, gua kasih tahu ya. Hari ini lo berani sentuh gua. Gaji sepeser pun gak bakal dapet. Nggak usah anggap aja buat biaya obat lo. Jangan, stop. Ini kantor, kalian kira rumah sendiri? Ada apa ini? Bos, saya mau resign. Saya tuh minta gaji bulan lalu. Dia nggak kasih, malah ngeludahin saya. Bukan gitu, bos. Jangan percaya dia ngomong ngaco. Anak ini otaknya ada masalah. Dia minta harga gila, bukan salah saya. Di luar banyak orang kerja. Kalian ribut-ribut kayak apa ini? Berapa? Gue bayar. 3.200. Berapa? 3.200. Satpam. Ya. Usir bajingan pembuat onar ini keluar. Siap. Bukan bos. Gua cuma mau nagih gaji. Lu kasih gaji gua dong. Bayar gaji gua. Hei. Maksud lu, yang kasih lu uang 100 ini, kerja di sini? Benar, waktu itu dia tinggalin 100.000 terus pergi. Lu harus percaya gue dong. Nanti kalau kita udah nemuin pemilik uang ini, kalau emang dia kasih ke lu, kita nggak akan tuntut lo. Anak ini, Lu bayar gaji gua dulu. Masa keluarga lo itu. Dijumlahin juga nggak sampai 100 perak. Lo berani ribut-ribut sama gua? Iya. Loh, manajer He. Kok Anda kesini? Apa pinjaman perusahaan-perusahaan kami udah disetujui? Pak, ini uang 100.000 Anda, silakan disimpan. 100.000? Hah, dia cuma kuli, mana mungkin punya 100.000? Tutup mulut loh. Berani hina. Pemilik uang super ini. Kalau lu nggak mau kerja, gue bisa bilang ke bos lu kapan aja. uang super. Bro, 100.000 ini kamu kasih sendiri kan ya? Tolong jadi saksi dong. Kalau enggak, mereka bakal tangkap gua. Ini kan ongkos yang tadi gua kasih. Kalian denger kan? Dia kasih sendiri kok. Gua boleh pergi? Pak He. Si Linvan ini cuma orang miskin banget. Bapaknya penjudi brengsek. Ibunya pekerja minum racun.
18 generasi keluarganya nggak bisa kumpulin 1.000 perak. Uang super ini mana mungkin punya dia? Pasti dia curi. Please wait. Kalau berani ngomong lagi, gua batalin izin pinjaman perusahaan lo. Terus gimana lo jelasin ke bos? Cuma 100.000 kan? Manajer dan direktur kayak mereka. Masa nggak pernah lihat 100.000? Nggak mungkin ah. Anak muda cuma dengan 100.000. Gua bisa bikin lo hidup kayak orang terkaya dunia. Sebagai permintaan maaf, semua belanjaan Anda hari ini diskon 80%. Anda cuma perlu bayar 1.000 perak. Permintaan diterima, krisis keuangan datang. Harga dunia turun sejuta kali lipat. Limfan kebal dari efeknya. Harap jaga aset Anda dengan baik. Jadi harga dunia beneran turun. Cuman gue yang kebal. Pak, Hah? Sekarang kekayaan orang terkaya emas berapa? kalau semua aset dihitung, sekitar 40.000. Gua punya 50.000. Berarti gue orang terkaya baru dong. Sekarang orang terkaya dunia emas, kekayaannya berapa? Kalau dihitung semua asetnya sekitar 40.000. Aku punya 50.000. Berarti aku orang terkaya baru dong. Pak, untuk nominal besar seperti 100, perlu ke bank kami untuk daftar identitas. Jadi tolong Bapak, ikut kami ke bank dulu. Untuk input data pribadi. Cuman 100 doang kan? Pak. Oh, oke. Yuk, kita jalan. Pak, nomor 100 ini udah terhubung sama identitas Bapak. Silakan simpan uang dan kartunya. Kartu ini bisa langsung dipakai? Tentu bisa. Bapak sekarang udah punya 100. Kami udah upgrade kartu Bapak. Jadi kartu hitam eksklusif. Saya pribadi yang melayani Bapak. Wah, pelayanan kalian bagus banget ya. Gimana kalau semua uangku disimpan di sini aja? Pak, mau simpan berapa ya? 20 atau 50? 20-50 ngapain disimpan? Aku mau simpan 50.000. Kak, Bapak nggak bercanda kan? 50.000. Orang terkaya dunia, Mas. Kekayaannya cuma 40.000 loh. Uangku serahkan semuanya ke kamu ya. Beneran 50.000? Ngapain aku bohong? Tolong simpanin semua uangku ya. Pak, karena jumlah simpanan Bapak sangat besar. Kalau mau disimpan semua ke bank, prosesnya butuh waktu agak lama. Nggak apa, urus aja dulu, aku pergi ya. Tuan! Orang super kayak ini muncul dari mana sih? Dulu nggak pernah dengar kan? Gua miskin sekian lama, akhirnya sukses juga. Beli rumah mewah dulu atau mobil sport ya? Tapi Guyuan kan baru launching. Villa promo cuma 2 juta kan? Beli rumah mewah buat santai. Di sini nih. Wah, ini kan kakak Ivan mesti dikeluarin, Pak. Kenapa? Cuman lu mau lihat rumah Bigu Yuan kita? Tuan Q jangan sok merendahkan orang dong. Minggir. Orang kayak lu, kelihatan mau nyuri barang. Gua kan kepala satpam di sini. Nggak mungkin gue biarin maling. Ya, lu masuk. Tuan Q selama ini gua udah banyak keluar duit buat lo. Waktu lu minta gua beli mobil, kok nggak bilang gua maling? Ci, lu mau nikahin kakak gua ya emang wajib. Ya udah lu mau masuk. Rumah Bigu Yuan ini harga mulai dari 1 juta. Asal lu bisa buktiin mampu beli, gue biarin masuk. Buktikan? Oke. Buka mata lu, lihat yang benar. 100 juta cukup nggak? Kak Ipar punya 100 blok. Itu cukup buat beli 100 villa loh. Kak Ipar, gimana kalau aku bantu ngomong sama kakakku? Kalian nikah besok aja. Aku kan ada kibarmu. 100 blok itu harus bagi 2 dong sama aku. Aku sama kakakmu udah selesai. Dia ambil anak orang lain. Masih mau gue jadi tukang tambal. Bukan gitu Kak Ipar.
Coba pikir deh, nikah sama kakakku beli satu gratis satu, dapat anak gratis kan enak. Minggir lo. Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan. Xiaojuan ini yang kamu bilang itu yang nggak bisa kasih mahar spesial pun mantan pacar. Iya. Lin Fan. Satu rumah ini cuma satu blok loh. Orang kayak kamu berani datang ke sini? Tuan Juan ya, benar-benar satu keluarga sama aja kelakuannya. Mukanya nyiru sama persis kayak adik lu, sama persis. Tuan Q, ada apa sih? Kak, Lin Fan entah dapat dari mana. Uang pecahan 100 juta. Mendingan cepet balikan sama dia deh. Tuan Q, lo otak babi ya? Kalau dia beneran punya 100 blok, dia nggak bisa bayar mahar sepeser pun. Iya kan? Lin Fan ya? Kayak gua, eksekutif perusahaan top 500 dunia. Total hartaku cuma 10.000. Lo yang nggak bisa bayar mahar. Cowok miskin kayak lo. Berani bilang punya uang 100 juta. Lu tahu nggak hukuman buat pakai uang palsu? Berapa tahun tuh? Wah, mulut lo gede juga. Gua kira lo minimal punya 20 atau 50 juta. Lagian, emang lo tahu dari mana uang gua ini palsu? Gue robek aja nih. Mau pamer pakai apa lagi lo? Oke Tuan Juan, lo tahu nggak robek uang? Edisi terbatas 1000 lembar nasional. Hukumannya berapa tahun? Tuan Wang, katanya mau beliin rumah buat dia kan? Ayo kita jalan. Minggir. Hei! Lin Fan kata kakak gua. Lu nggak bisa bayar mahar sepeser pun. Nggak boleh masuk. Cepet pergi. Dulu emang gua nggak bisa bayar mahar, tapi sekarang rumah di kompleks ini, gua bisa beli beberapa unit gampang. Mending minggir sekarang. Adik ipar, orang kayak Lin Fan ini udah masih miskin. Kelamaan lah. Biarin aja masuk, biar dia lihat dunia. Pak Wang, aduh Pak Wang. Anda datang kemari, kenapa nggak kasih kabar dulu? Aku mendadak mau ajak tunanganku. Lihat-lihat rumah di sini. Manajer, rumah paling mahal di sini berapa satu unitnya? Anak muda rumah promo paling murah di sini aja 1 juta per unit. Bukan buat pengemis kayak kamu. Dengerin aku, pulang sana. Bilang aja berapa harganya. Aku sanggup beli. Kamu ini ya. Tuan Q, usir dia keluar sekarang. Manajer. Jadi gini, dia itu mantan pacar tunanganku. Lagian orang kayak dia, seumur hidup nggak bakal sanggup beli rumah sini. Bahkan buat beli toilet. Mending biarkan dia masuk, buka mata dikit. Lagian kita mau beli rumah. Yang paling mahal berapa? Yang paling mahal itu villa di puncak bukit sana. Dekat gunung dan danau, pemandangan luas banget. Harganya 5 miliar! berapa? 5 miliar? Kak Wang, dia mau yang itu. Belikan dong. Xiaojuan. Kita lihat yang ini dulu. Rumah kami ini lumayan bagus. Promo cuma 1 juta. Lihat flat ini. Bagus sih. Jangan deh. Aduh. Rumah 5 perak aja nggak sanggup. Escape. Manajer villa ini gua ambil. Bocah, gua kira lu cuma nggak punya duit doang. Ternyata lu jago banget pura-pura ya. Lu aja nggak bisa kasih mahar sepeser pun. Gimana mau beli villa yang 5 perak gitu? Modal mulut doang lu. Gua Lin Fan kalau bilang beli ya pasti beli. Masih mending gua daripada yang cuma pilih barang murahan, iya kan Tuan Juan? Lin Fan, jelasin ke gua. Lu bilang siapa murahan, ha? Gua nggak nyebut lu kok. Ngapain lu suwet gitu? Manajer, rumah ini gua ambil. Mau beli rumah ini, harus ada bukti. Aset bank lebih dari 50 perak. Lu pengemis bau ini, punya nggak? Kartu gua isinya 50.000 loh. Yang tadi itu, villa 5 perak. Terus ini sama yang ini. Gua mau semua. Katanya gua nggak sanggup beli kan? Kartu ini ada 50.000 loh. Villa 5.000 tadi yang kalian bilang. Sama ini juga. Semuanya gua ambil.
Bukannya kalian bilang gua nggak mampu. Aduh, Linvan, kamu tuh habis putus sama aku. Terlalu patah hati. Sampai otak kamu error ya? Hah? 50.000 katanya. 50.000 itu ada berapa nol kamu tahu? Xiaojuan, mantan kamu ini otaknya parah banget ya. Bocah. Orang terkaya Elon Musk. Total hartanya cuma 40.000 loh. Kamu bilang punya 50.000, bercanda. Aduh, nggak kuat. Otak gua konslet. Bukan gua meremehkan kamu ya. Orang kaya yang udah gua temuin. Kalau nggak 1.000 ya 800. Mereka nggak ada yang songong kayak kamu. Hahaha. Kenapa kalian nggak percaya? gimana kita bisa percaya? Cowok miskin yang mahar 1.000 aja nggak sanggup bayar. Tiba-tiba jadi orang terkaya sedunia. Linvan, ini lelucon paling gila yang pernah gue dengar. Wah, buatannya bagus juga ya. Beli patungan online ya? Bang Huaxia lagi. Hebat kamu. Bang Huaxia. Ada apa ini? Manajer yang Ada orang. palsu kartu hitam Bang Huaxia. Kartu hitam? Buka mata lihat baik-baik. Hei, gua mau lihat kalian berdua nanti. Masih bisa ketawa nggak? Manajer yang ada orang ini. Palsu kartu hitam Bang Huaxia kalian. Buka mata lihat baik-baik. Hei, gua mau lihat kalian berdua. Masih bisa ketawa nggak? Anak muda, sini sebentar. Jangan-jangan kartu hitam Linvan asli. Siapa yang kasih lo nyali segede ini? Berani masuk kartu Bang Huaxia kami. Kartu ini dikasih langsung sama Direktur He. Mana mungkin palsu? Wah, hebat juga lo. Udah cari tahu ya? Tahu Direktur He kami. Direktur He kami itu nangani orang-orang yang hartanya lebih dari 50. Klien kelas atas, mana ada waktu ngurusin orang miskin kayak lu. Lagian setahu gua, bank kami nggak pernah terbitin kartu kayak gini. Klien top pun cuma dapat kartu platinum. Jadi kartu lu ini pasti palsu. Linvan, gua awalnya mau ajak lo lihat dunia. Nggak nyangka yang lo pikirin cuma cara pamer. Ambil kartu lo, pergi. Siapa bilang kartu ini palsu? Lo belum lihat? Itu karena level lu kurang. Ada duit atau enggak, gesek aja baru tahu. Linvan emang nggak mau nyerah sebelum gagal ya. Wan Wang, biarin aja dia coba. Lihat muka malu dia nanti. Jauh lebih seru daripada beli rumah. Manajer, biar dia coba dulu. Kartunya gagal. Pak Lin lagi belanja di kantor penjualan Bigu Yuan. Tapi uangnya belum masuk sistem. Kartunya masih belum aktif. Bawa semua uang lunas ke kantor Bigu Yuan. Baik. Lah, gue bilang dari tadi, bank-bank kita nggak pernah terbitin kartu kayak gini. Jadi, ini pasti kartu palsu loh. Duan Q. Cepat seret bajingan ini. Lempar keluar terus aja. Bukan. Datang sini. Enggak, gua nggak nipu. Kalau ini beneran tadi 50.000. Coba sekali lagi. Sekali lagi dong. Coba apaan? Miskin ya miskin. Sok kaya banget lo. Tata tangan gua. Hahaha, lo pikir. Pakai kartu hitam murahan. Yang lu beli online, misalnya gua dapat villa gitu. Miskin ya miskin. Ngerti nggak? Pergi. Ngapain bengong? Cepat buang si sok kaya ini keluar. Gua nggak bohong. Coba sekali lagi dong. Berhenti. Pak He ketangkap satu orang yang nyamar jadi anggota bank kita. Cowok miskin. Manajer yang, wah kemampuan kerja kamu emang hebat banget ya.
Ini udah tugas saya. Bawa orang itu ke sini. Dasar bodoh. Sok ngomong mau beli ini itu. Beli apaan? Uang mahar 1.000 aja nggak punya. Masih so mau beli villa. Gak tau malu. Pak He akhirnya datang juga. Masih berani so akrab sama Pak He? Kamu masih kurang dipukul ya? Tampar mulut ya. Ya. Hajar mulut busuknya itu. Aduh. Pak He, salah orang. Yang itu. Yang pakai kartu palsu nipu orang. Salah pukul. Balik ke sana. Yang tadi ngehina Tuan Lim. Satu pun jangan dilepas. Tuan Lim. Tampar. Pak He, udah cukup segitu aja. Nggak perlu kejam gitu. Udahin aja ya. Baik. Bos Lin, ini 50.000, silakan belanja. Lin Fan, asal kamu beliin aku villa, aku langsung jadian sama kamu. Terus lahirin anak buat kamu. Tuan Juan, dasar muka tembok banget. Dulu waktu aku miskin, kamu mau tendang aku pergi. Sekarang aku kaya, mau lahirin anak buatku lagi. Aku kan cuma ditipu sama si Wang Lin itu. Lin Fan, maafin aku sekali aja. Tuan Cuan. Kamu emang jilat siapa aja yang punya duit ya? Bang Wang. Host besar Lin. Jangan percaya omongannya. Dia bohongin kamu. Dia bilang dia hamilan aku. Kalau enggak, mana mungkin aku keluar duit buat beliin dia villa mewah. Siapa kamu? Aku nggak mau dengerin kalian saling gigit kayak Bos He. Ini uang 100 juta yang dirobek Tuan Juan. Ada rekaman CCTV. Mulai sekarang nggak mau lihat wanita calang ini lagi. Sama selingkuhannya. Yang nyobek uang 100.000 ini, bawa dia. Tuntut sesuai hukum yang berlaku. Pergi. Hah? Lin Fan ya? Lin Fan, buat. Kak. Bos He. Maafkan saya. Saya salah banget. Tuan Lin tolong bicara ke Bos He dong. Kalau kantor tahu saya gagalin pinjaman ini, pasti saya dipecat. Satpam itu. Satpam surat si uang ini keluar. Biar nggak ganggu Tuan Lin. Kamu bilang aku pengemis bau kan? Mau usir aku juga nggak? Tuan Lin. Aduh bisa aja Anda. Ini. Anda mau beli rumah kami kan? Saya kasih diskon 20%. Menurutmu aku butuh uang segitu? Kayaknya emang nggak butuh sih. Semua villa di sini aku beli semuanya. Semuanya. Tuan Lin ini ada 114 unit rumah. Tambah villa di puncak bukit itu. Totalnya 115 unit. Ini sertifikatnya, cek aja. Nggak usah. Hei sini, bawa orang sombong ini ke kantor polisi. Gue curiga dia maling masuk rumah. Kurang ajar lu main-mainin gua ya. Ya terus kenapa? Emang lu bisa apa? Bawa. Awas lu ya. Pak He, soal yang ini, dia orang bapak kan? Terserah bapak. Baik. Manajer yang cepat balik ke bank sana. Malam ini gue mau lihat surat pengunduran diri lu. Pak He, tolong dong. Saya udah kerja lama di bank. Kalau nggak ada jasa, ada jadi payah. Gua kurang jelas ngomongnya. Balik, tulis surat resign. Pak He nggak dengar suara alarm. Alarm apa? Cuma gue yang denger. Sistem terhubung. Jadi lu sistem devaluasi. Enggak, ini sistem apaan sih? Kenapa harus diulang sih? Gimana cara isinya? Gue tuh udah jadi orang terkaya, masih suruh kerja.
Enggak, sistem. Halo, halo. Bukan gitu. Hei, Pak Win kenapa? Aduh. Pak Win mau kemana? Cari kerja. Udah jadi orang terkaya masih mau cari kerja. Dunia orang kaya emang beda sama kita orang biasa. kerja 1 jam, isi 2 jam. Oh, gue cari kerja yang 12 jam aja. Kerja sehari jadi orang kaya sehari kan. Ini 8 jam, 8 jam. Kok semua 8 jam sih? Oh iya si Lianan kan tiap hari lembur. Gue bisa cari dia. Pak mau beli mobil? Ini Maybach terbaru keluaran kami. Harga asli Rp2. Sekarang lagi promo peluncuran. Cuma Rp1 bisa dibawa pulang. Cuma 1, murah banget. Murah. Ya gimana mau kita tanda tangan? Oke. Linvan kok cepet banget datangnya? Oh manajer, ini teman lama yang gue ceritain. Dia mau lamar jadi sales. Oh cuma kulit doang. Nggak punya duit sok-sokan. Maaf manajer, ini salah saya. Lian kan, tiap bulan target kamu nggak pernah tercapai. Masih mau masukin orang nganggur ke sini? Kamu pikir ini perusahaan kamu? Hari ini kamu lembur 4 jam. Telepon 200 orang. Kalau nggak hari ini, tidur di kantor. Wah, kerjaanmu enak banget ya. Bisa lembur lagi. Kerja normal 8 jam, tambah lembur 4 jam lagi. Pas banget buat isi sistem sehari penuh. Manajer. Saya rasa kerjaan ini cocok buat saya. Saya bisa lembur gratis kok. Lebih banyak, harga sama. Mana ada orang mau lembur gratis? Kamu bukan mau melamar kerja? Kamu bantu Lian kan? Cari orang bikin rusuh kan? Saya bukan mau bikin rusuh. Saya beneran mau kerjaan ini. Saya beneran merasa kerjaan ini cocok banget. Bisa terima saya kerja di sini. Lian Ran, orang gila ini kamu yang bawa. Saya kasih waktu 1 menit. Singkirin dia dari hadapan saya. Kalau enggak, besok kamu yang pergi. Sial banget. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Linvan, kamu pergi aja deh. Saya mohon ya, please. Manajer asal Anda terima saya langsung bayar tunai sekarang. Mobil paling mahal di sini. Mobil termahal di toko kami. Itu Maybach edisi terbatas, cuman ada 10 unitnya. Di seluruh Cina cuma masuk 1 unit. Kamu punya mulut, tapi kok ngomongnya omong kosong semua? Bukan. Bilang aja mobilnya dijual atau enggak. Kalau jual tanda tangan sekarang. Aku langsung transfer. Aku mau pukul kepalamu. Mobil ini kelas apa? Kamu kelas apa? Karyawan rendahan. Kerja 10 tahun pun, kamu nggak bisa beli 1 bannya. Ya kan? Mobil ini berapa sih? Linvan, udah jangan bikin ribut. Mobil mewah kelas atas gini, mana mungkin kamu bisa beli? Aku udah bukan Linvan yang dulu. Percaya aku. Mobil ini berapa harganya? 4 miliar. Cuma 4 miliar. Serius? Yandran, ngapain kasih tahu harganya ke dia? Emang dia sanggup beli? Pantas kamu nggak closing sama sekali. Ternyata waktumu dibuang buat orang kayak gini. Manajer saya nggak. Yandran, dengan kemampuan kerjamu sekarang, kamu nggak cocok untuk pekerjaan ini. Nanti malam setelah kerja, harus ke rumahku. Belajar teknik marketing. Saya manajer. Gimana kalau aku aja? Aku ganti Yanan ke rumah Anda. Nanti ajarin aku dengan baik ya. Besok aku udah bisa mulai kerja. Kamu... Anak muda, kamu beneran mau kerja di sini? Mau, aku mau banget. Oke. Dalam 1 jam, kalau kamu jual 1 mobil, aku terima kamu. Manajer. Syaratnya gampang banget ya. Gimana kalau tambahin lagi? Gampang? Teman lamamu Lian Ran. Setengah tahun ini cuma jual 1 loh. Linvan, tantangan kayak gini nggak bakal kamu selesain. Mobil mewah kelas atas gini. Aku yang top sales saja. Setahun paling banyak cuma jual 1. Aku nggak pernah coba-coba. Percaya deh. Manajer. Kalau aku berjual-jual,
Kalian terima aku kan? Betul. Kalau kamu jual satu dalam sejam, bukan cuma aku terima kamu. Posisi manajer ini juga buat kamu. Setelah harga turun, emang harus beli mobil yang setara. Kalau enggak, kemana-mana pasti diremehkan orang. Oke, deal ya. Semua mobil yang datang bulan ini, Aku ambil semua. Wah, ngomongnya gede banget ya. Kamu tahu semua mobil di sini. Harganya berapa? berapa harganya aku nggak tahu. Yang aku tahu kartu ini bisa bayar tunai semuanya. Black Card Bank Huaxia. Oh ya, Lianran nggak ada penjualan kan? Semua penjualan ini masukin ke nama Lianran. Setahu gua, Bank Huaxia nggak pernah ngeluarin kartu hitam kayak gini kan. Setahu lu, banyak hal di dunia ini yang lu nggak tahu. Gua kasih tahu, lu cuma takut kartunya nggak ada isinya kan? Coba aja dulu. Lianran, lu kan udah tahu aturan karyawan. Kalau bikin transaksi tapi nggak bisa bayar, kena denda. Tanggung sendiri. Gue baik hati ngenalin lu kerjaan. Kenapa lu malah nyusahin gue? Lu tahu nggak? Akibatnya kalau asal bikin transaksi. Mana mungkin gua nyusahin lo? Mama gue masih terbaring di rumah sakit. Kalau gue dipecat, gimana gue bayar biaya rumah sakitnya? Tante kenapa emang? Lianran, asal lu mau ikut gua, belajar teknik marketing. Gua bisa batalin transaksi. Dasar omong mesum. Sejak gue mulai kerja, lu terus godain gue. Berkali-kali lu ancam mau pecat gue. Gara-gara target gue nggak tercapai. Lu kira gue nggak tahu? Lu cuma mau gue. Mulut naik keranjang lo kan? Dasar cewek kurang ajar ngomong sembarangan. Lu emang udah nggak mau kerja ya? Kerja di bawah lu. Mending gue kerja di proyek. Gue bilang ya, gue berhenti. Lianran, udah gini kan? Mending stay nonton drama. Tampang rapi gitu. Tapi kelakuan kayak binatang. Lo ngatain siapa? Yang nyaut gua ngatain. Tuh, malas gua debat sama lo. Lianran kartunya nggak bisa dipakai. Dendanya potong gaji lu. Hak apa lu potong gaji gue? Hak apa? Lu masih karyawan gua kan? Gua atasan lu di sini. Lu Lianran, tenang aja, ntar gua beli semua mobil ini. Bonusnya cukup kok buat bayar obat tante. Ngomong gede, bentar lagi malu banget lo. Kalau kartunya nggak bisa, lihat lu mau ngomong apa? datang. Manajer, Tamu spesial kita, Linvan. Sok banget ya. Mau beli semua mobil mewah di toko ini. Manajer. Gua nggak salah denger kan? Semua mobil mewah itu puluhan miliar loh. Dia bisa apa? Bener cuma gua yang bisa. Ngapain bang? Ada si miskin sok gengsi mau bayar denda. Cepat gesek. Oke, sekarang. Aduh, ada apa ini? Kok buru-buru banget? Klien yang dilayani manajer Shell beli semua mobil mewah di toko kita. Apa katamu? Lihat nih. Semua mobil mewah di toko kita. Totalnya puluhan miliar loh. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Kayaknya namanya Linvan. Linvan? Jangan-jangan yang beli semua villa di Biguyuan orang terkaya bermarga ini tuh. Hah? Cepat, bawa aku ke sana. Ayo, cepat. Lianran, kalau kamu ke rumahku hari ini, belajar teknik marketing. Aku nggak potong gajimu, tapi juga jadiin kamu kepala marketing. Lianran, bakal gantiin posisimu sebentar lagi. Jadi manajer sales. Siapa peduli jabatan kecil kayak gitu? Kamu pegang kartu hitam murahan. Pikir kamu orang terkaya di dunia. Lianran, sebenarnya sejak kamu masuk kerja, aku naksir kamu. Bukan. Aku lihat potensimu. Kamu punya potensi banget. Cuma soal kemampuan. Masih perlu diperbaiki. Malam ini ke tempatku. Aku ajarin kamu. Cara ngobrol sama klien. ini tangan putramu. Aku suka banget gayamu yang gitu. Tolong lihat sini. Siang bolong berani cabul. Maksud besar celaka besar ya? Hah? Aku ini pemuda baik yang suka nolong loh. Ayo semua lihat sini. Bukan. Salah tangkap, dia yang cabul. Kerja bagus. Bulan ini bonus kamu nambah spesial. Ayo semua lihat sini. Orang ini godain sales kita, Lianran. Ngomong apa sih kamu? Jelas-jelas kamu. Mana buktinya? Ada orang nggak? Ayo, biar aku bawa cabul ini ke kantor polisi. Orang itu yang beli tunai. Semua mobil mewah kita balik. Beneran?
Xiao Jiyuan. Xiao Jiyuan, dasar bodoh. Aduh. Ayo. Bos, cowok ini bawa kartu hitam murahan. Sok mau beli semua mobil di toko kita. Udah jelas dia, kabur dari rumah sakit jiwa. Aku panggil orang. Buat kirim dia ke kantor polisi. Lu yang gila kali. Beneran orang sinting. Ini kontrak pembelian mobil. Buka mata lo yang sipit itu dan lihat baik-baik. Ini dia, orang gila yang lu bilang itu. Bang Huaxia nggak pernah terbitin kartu hitam. Lagian dia cuma datang buat lamar kerja. Kalau dia sekaya itu, ngapain dia lamar jadi sales? Katanya ada orang kaya bermargalin hari ini. Beri tunai semua mention di Jinggu Yuan. Orang kaya bermargalin itu adalah si gila yang lu sebut itu. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin orang terkaya. Orang terkaya? Mana mungkin Lin Fan orang terkaya? Tuan kaya, saya dari Maybach. Kepala Regional Greater China Yang Ming. Maaf tadi kami kurang sopan melayani Anda. Mohon maklum ya. Pak, ya, untung ada yang cepet tanggap. Tapi ada satu hal yang mau aku sampaikan. Nanti ya, syarat promosi kalian ini, tingkatin standarnya. Jangan sembarang orang bisa naik jabatan. Bisa naik gitu aja. Malah orang yang beneran punya kemampuan, kayak teman lama gua Liandran ini, nggak dipakai. Oke, gua ngerti. Mau diapain dia? Suruh manajer brengsek itu Bersihin toilet gua. Lagian dia sama baunya kayak toilet, sama-sama bau busuk. Posisinya, biar Liandran yang gantiin aja. Baik. Jangan bos. Xiao Jiyuan, mantan manajer sales langsung lapor ke bagian itu. Mulai hari ini, kerjaan lo cuma bersihin semua toilet di kantor ini. Sales Li Yanran, resmi gantiin posisi manajer. bawa pergi. Makasih, Bos. Manajer. Pak Lin boleh minta alamatnya. Nanti saya kirim puluhan mobil sport ke rumah Bapak. Nggak usah buru-buru. Oh ya, kalian masih buka lowongan? Entah. Maksudnya gimana? Gue mau kerja sales ini, kan kerja 8 jam sehari ya. Gue bisa lembur 4 jam lagi. Dan gue nggak minta uang lembur. Kamu sekaya itu, kok mau kerja di tempatku? Jadi sales biasa aja sih. Soal itu ya, susah jelasin ya. Tapi aku beneran butuh kerjaan ini. Oh, kalau gitu, oke. Yanran tolong urus ya. Buatin Pak Lin surat masuk kerja. Besok mulai kerja. Baik. Ini beneran Lin Fan yang dulu ku kenal. Akhirnya dapat kerja juga. Peringatan, host harus segera masuk ke sistem. Masuk sistem. Dapat kerja ya dapat kerja. Ngapain alarm segala? Matiin dong suaranya. Bikin kaget aja. Enggak. Jelasin yang bener dong. Ini kok bukan sih? Aku dapat sendiri kok. Sistem balik sini. Sistem tunggu gua. Bos sehat kok, masa nggak bisa cari kerja? Xiaofan, Xiaofan, Langit udah kasih tugas besar buat kamu. Sekarang cuma kamu yang bisa selamatin Papa. Ayo cepat hubungi teman-teman kamu. Kumpulin uang buat bayar utang judi. Uang yang aku sama Mama cari. Habis kamu hambur, masih berani minta uang. Sekali aja. Ini yang terakhir kalinya. Kamu nggak tahu mereka sekejam apa. Kalau aku nggak bayar, mereka bakal potong tangan aku.
Ya potong aja. Mending dua-duanya sekalian. Biar nggak judi lagi. Kamu bilang apa? Aku ini papamu. Tanpa aku mana ada kamu. Aku minta pinjam uang. Kenapa sih? Aku kasih tahu ya, aku sekarang kaya banget. Bukan cuma 1. 10 juta pun aku sanggup. Tapi bayarin utang judimu. Mimpi. Dasar anak durhaka. Bayarin utang papa kenapa sih? Koko, kamu dengarkan. Anak aku bilang dia kaya. Kata pepatah kan, utang bapak anak yang bayar. Aku pergi dulu ya. Wah, kamu bilang anakmu punya uang. Aku belum lihat sepeser pun. Ajar. Lin Jiangguo, kamu kerja sama orang luar. Nyerang anak kandung sendiri. Kamu masih manusia. Berisik apa sih? Jalan, kita ngobrol di tempat lain. Dia yang utang, tagih dia dong. Ngapain bawa aku? Aku nggak punya uang. Nggak punya uang ya? Geledah dia. Jangan. Jangan. Di kantong kosong. Kartu hitam. Kok bocah ini punya kartu hitam? Balikin kartuku. Lihat tuh bocah ini panik banget. Pasti ada duit di kartu ini. Berapa pinnya? Gak mau ngomong ya? Ambilin kapak gua. Bangko. Pinnya. Atau gua potong sekarang juga. Tangan bokap lu. Gimana begitu sumlan? Coba bang. Ultah anak gua. Gua kasih lu hitungan 3 ya. Kalau lo masih nggak ngaku, tunggu aja. Lo bakal nguburin bokap lo sendiri. 3, 2, 1. Bangku. Gua mohon ampunin gua mohon. Anakmu emang keras kepala banget. Bocah, kayaknya gua harus kasih lu pelajaran. Lu nggak tahu gua siapa. Utah nyokap gua. Coba deh. 1.000 perak, transaksi sukses. Gesek gua. Rp1 gesek berhasil. Gesek. Rp1 gesek berhasil. Banggo. Kok gesek terus sih? Utang judi Rp1 ke lu itu udah lunas kan? Bunga berbunga, tahu nggak? Sekarang bunga plus utang judi. Lo utang ke gua Rp10. 10. Bangga, lu bercanda kan? Rp10 bisa beli gedung. Gua bangka. Gua keberatan ya? Enggak. Bangga, gua nggak keberatan. Sama sekali nggak. Balikin kartu gua. Cuma lu doang. Berani rebut barang gua? Anak gua, keluarin jurus nagih utang kalian. Kasih dia pelajaran. Kalian semua berhenti. Linvan. Linvan, lu nggak ngakak apa? Yan, Bran, udah di sini. Pergi cepet. Wah, cewek cantik nih. Cantik. Udah di sini jangan pergi dulu. Asal lu mau sama gua. Utang gua sama dia. Anggap lunas. Dasar bajingan. Siapa mau sama lu? Mau cari anak gue di sana? Gua mau sama siapa? Itu urusan gua. Gak usah lo ikut campur. Sini lu. Lepasin dia binatang. Ngapain lo? Lepasin emosi host terdeteksi abnormal. Host segera masuk ke sistem. Masuk sistem. Baju Lian udah dicopot semua, pasti butuh. Sistem lu bisa kerja nggak sih? Tunggu dulu.
kehilangan sistem depresiasi. Maksudnya apa? Setelah kehilangan sistem depresiasi, gue bakal jadi miskin lagi dong. Ah, dasar bajingan. Lepasin gua. Hilang ya, hilang. Emang kenapa? Jadi orang terkaya dunia. Gue masih kerja kok. Gue pilih aktifin. Batal ya batal. Anggap aja gue cuma mimpi. Gue mau hajar bajingan-bajingan ini. Aktifin sistem petarung. Lepasin gua. Ya, tolong. Teriak aja. Makin lo teriak, makin gue semangat. Tolong lepasin gua. Lepasin. Kok tenaga bocah ini gede banget? Lepasin dia. Lo, Jangan mendekat. Lu mendekat, gue cekik dia sampai mati. Nggak mau cara baik, mau cara kasar ya. Siapa namamu? Cuman perlu aku tekan. Sekarang juga aku bisa cekik dia lagi. oh ya. Coba aja. Kamu cekik dia dulu. Atau aku cekik kamu dulu. Ngapain bengong? Serang. Dasar sampah. Hei, Sekarang percaya nggak? Aku tekan sedikit langsung mati kamu kok kayak. Bang, aku salah. Lepasin aku dong. Asal kamu lepasin aku. Aku bakal panggil kamu abang. Buruan panggil abang. Abang. Aku bukan orang jahat. Nggak akan kubunuh. Pergi sana. Kayak aku pergi. Nggak dengar pergi sana. Chauvin, Aku nggak mau lihat kamu. Udah aman. Lin Fan, makasih ya. Harusnya aku yang makasih. Nggak nyangka situasi sebahaya itu. Kamu berani selamatin aku. Oh ya Lin Fan, aku mau tanya satu hal. Kok sekarang kamu tiba-tiba jadi kaya banget? Aku ingat dulu waktu kuliah. Kamu aja nggak sanggup bayar uang kuliah. Soal itu, susah jelasinnya sekarang. Tapi bentar lagi aku bakal jadi miskin lagi. Sistem terhubung. Hujan apaan sih? Jadi aku masih orang terkaya di dunia kan? Asik. Jadi aku masih orang terkaya di dunia kan? Bagus banget. Lin Fan, kau senyum-senyum sendiri? Aku masih orang terkaya di dunia. Ngapain sih? Turunin aku. Lian Ran, makasih ya. Kamu bantu aku lolos ujian terakhir. Ujian apaan sih? Kamu cuma mau ambil kesempatan kan? Oh, maaf ya. Tadi aku terlalu senang. Besok jangan lupa masuk kerja ya. Sekarang aku atasanmu loh. Pelani telat, gajimu kupotong habis. Oke. Duluan ya. Hey. Rumah mewah 5 rupiah ini. Emang beda ya? Kasurnya aja empuk banget. Nanti aku pura-pura nolak dulu nggak ya? Atau ya langsung terima aja kalau aku nolak. Tuan bakal marah nggak ya?
Hei, kok kamu di rumahku? Direktur kami bilang, untuk tamu terhormat seperti Anda, saya dihadapin di rumah sana, melayani semua kebutuhan Anda secara pribadi. Meskipun Anda punya permintaan khusus, nggak boleh nolak. Permintaan khusus? Halo. Linfan ya. Besok ulang tahun kakek, kamu ada waktu kan? Bawa istri yang kamu nikahi 1 rupiah itu pulang ke rumah. Biar kita lihat. Banyak banget yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan berita kematian ibu belum dikasih tahu kakek. Tunggu kakek selesai ultah dulu ya. Oke kak, besok aku pulang. Kakak sepupu minta aku bawa tunanganku. Gimana kalau Nona lembur sebentar? Nona, aku punya permintaan khusus nih. Kamu bisa bantu kan? Kamu udah beli itu belum? Kalau kamu nggak punya itu, aku nggak bisa setuju. Itu? Apa? Nonahe maksudnya apa sih? Aku cuma mau minta Nonahe pura-pura jadi tunanganku. Besok temani aku pulang kampung. Oh. Hey, Oke deh. Hey. Wah, Linfan balik. Linfan kayaknya sukses banget ya selama ini. Dapat istri cantik lagi. Gimana kalau malam ini semua biaya di hotel di Hao? Kamu yang bayar semua. Hotel di Hao. Itu kan hotelnya Pak Jen. Oke, sesuai kata kak sepupu. Malam ini aku yang tanggung. Xiaofan, dengan meninggalin usulmu. Katanya sepupumu itu restoran tempat dia jadi manajer. Harganya mahal banget loh. Sekali makan paling enggak 1-2 juta. Kakek tahu, kamu pasti susah selama di luar sana. Kakek udah ngobrol sama pamanmu. Tiap keluarga patungan. Kakek tenang aja, nggak usah khawatir. Biaya segini masih bisa aku tanggung kok. Kakek, si Linfan udah kaya raya di kota. Dapat tunangan secantik ini lagi. Menurutku, uang segini sih kecil buat dia. Aduh. Iya. Buat gua, ini cuma duit sarapan doang. Gua pasti sanggup bayar. Wah. Duit sarapan katanya. Linfan, lo emang jago banget ngebacot ya. Oke, gue bilang ke manajer kita. Pesta ulang tahun kakek malam ini. Kita adain yang paling mewah. Linfan, lo nggak keberatan kan? Boleh, ikutin aja kata sepupu. Aduh, Xiaofan, diam dulu. Kakek. Udah deal ya? Pesta malam ini. Semua biaya keluarga kami yang tanggung. Kamu? Kakek tenang aja. Biaya malam ini, gua yang bayar. Anggap aja bakti gua buat kakek. Tapi ini, ya kakek. Kasih Xiaofan kesempatan berbakti dong. Omong kosong doang. Duit sarapan katanya. Gua mau lihat nanti kalau lu nggak bisa bayar. Masih bisa sombong nggak lu? Manajer Chen. Pakai saya hari ini, ulang tahun di cabang hotel di Hao. Tolong atur sesuai standar paling tinggi ya. Aduh, tentu saja dong. Saya langsung telepon manajer cabang. Oke, makasih banyak manajer Chen. Wah, Linfa. Tadi telepon bukan mau pinjam uang kan? Hei, ayo jalan. Untuk kakek, semoga sehat selalu. Panjang umur bahagia. Makasih. Jangan bilang abang nggak bantu kamu ya. Aku udah bilang sama manajer kami. Semua biaya pesta ulang tahun ini. Diskon 20% buat kamu. Kakek. Anak saya emang hebat. Pak, dengan koneksi Xiaoka ini, Malam ini bisa hemat banyak buat Linfan. Linfan, ayo bilang makasih ke abangmu. Aku udah jadi member VIP hotel di Hao. Butuh dia minta tolong baru dapat diskon. Linfan, maksud kamu apa? Mama lagi ngomong sama kamu. Kamu tuh ya. Wah. Manajerku Anda kesini. Shaolin juga ada. Ketua. Cucu Anda ini orang paling dipercaya Bos Chen di grup kami. Jadi malam ini, semua konsumsi gratis semua. Sangat dipercaya. Apa Bos Chen mengakui kemampuan kerja saya? Makanya semua biaya pesta digratiskan.
Selamat makan. Nikmati ya. Linfan ya. Nanti ya, kamu harus traktir aku beberapa gelas. Kamu bukan manajer kami, kasih gratis karena muka saya. Kalau enggak pas bayar nanti. Kamu bakal malu besar. Wah, Kak Kai masih muda banget ya. Udah sukses gitu. Tapi kok yakin banget sih si Iri sih, manajer itu gratisin karena muka kamu, bukan yang lain. Kalau bukan karena aku, masa karena karyawan kayak kamu? Mau nggak? Gaji aku sebulan tuh. 1 sen aja, kamu punya nggak? Punya nggak? Kenapa 1 sen banyak ya? 1 sen emang nggak banyak sih. Tapi ya, Bos Lin kerja setahun tuh. Pas-pasan baru dapat segitu doang. Linfan, sepupumu belum punya pacar loh. Gimana kalau tunanganmu kasih ke sepupumu dulu? Nanti Linkai bisa cariin kamu kerjaan beres-beres di hotel di Hao. Kalian pikir siapa? Linkai kalau kalian cariin kerja. Keluarga Bibi emang gitu. Biar aku urus. Bibi omongan tadi keterlaluan banget. Hari ini harus minta maaf ke Hejing. Minta maaf, emang aku salah apa? Dapat istri secantik itu dengan gaji kamu yang segitu. Bisa nafkahin nggak? Bisa atau nggak itu urusan aku. Nggak usah repot-repot, Debbie. Menurutku sih, baru aja kamu pergi, dia langsung bisa sama cowok lain. Guling-guling palsu. Bibi, ngomong kayak gitu masih pantas jadi orang tua. Hejing emang cantik, tapi dia tunanganku. Terus, bukannya anakmu dipercaya direktur? Bukannya gajinya gede banget? Suruh dia cari sendiri dong. Emang aku salah ngomong apa? Kamu tuh, mas kawin sepeser pun, ngumpulin dari sana sini. Mau pakai apa nafkahin? Mending kasih ke anakku aja. Mending tetap di keluarga sendiri kan, masa nggak ngerti? Bener-bener nggak masuk akal. Linfan, kok kamu ngomong gitu sama ibuku? Aku nasihatin ya, sadar posisimu itu di mana. Kalau bukan karena mukaku, kamu nggak pantas makan di hotel di Hao. Paham nggak? Diomelin dikit aja muka cemberut. Mau pamer ke siapa? Linkai maksudmu tuh, mukamu gede banget gitu. Oke. Halo Pak Chen. Halo Pak Chen, saya lagi di cabang hotel Anda. Ada supervisor Lin di sini bilang, hari ini gara-gara muka dia, saya baru bisa makan di sini. Apa benar ada hal kayak gitu, Pak? Aduh, Pak Lin. Anda tamu hotel di Hao. Yang paling terhormat. Siapa yang berani fitnah Anda? Kamu? Jangan kira asal telepon. Langsung kenal Pak Chen kami. Gua supervisor di sini. Cepat pergi. Hotel di Hao nggak terima kamu. Pergi! Halo Pak Lin. Halo. Kemari. Ada perintah apa, Bapak? Cek sekarang juga. Cabang tempat Pak Lin makan. Ada supervisor margalin nggak? Semua yang margalin, pecat! Baik. Kamu nggak punya hak usir aku. Punya bapak penjudi brengsek. Sepeser pun nggak bisa bayar mas kawin. Kamu punya hak apa? Makan di tempat kayak gini? Pergi nggak sih? Pergi nggak? Cukup. Linfan nggak pantas. Kalau aku pantas nggak? Ulang tahun ini, kayaknya nggak usah dirayain. Kakek. Kakek, tenang dulu. Linkai, Linfan bagaimanapun juga, dia itu sepupu kandungmu. Yang kamu lakuin hari ini. Apa nggak keterlaluan banget? Aku keterlaluan. Kakek terlalu bela Linfan deh. Kalau bukan karena aku yang gratiskan, dia cuma pekerja biasa. Mana sanggup dia bayar? Mamaku negur dia sedikit, dia malah nggak terima. Ya kan ayah, kalau bukan karena muka sewa kayak kita, bayar nggak punya uang. Kita sekeluarga ikut malu. Kamu. Oke, kalau memang nggak mampu, ya udah. Jangan numpang orang lain. Linfan, ayo kita pergi. Ulang tahun ini, di mana aja bisa kan? Kakek, yang harusnya pergi itu mereka. Kamu kok masuk keluarga kami? Kamu nggak pernah bicara. Diam kamu. Kalau mau kakak Lin kayak segitu besarnya, pasti kenal banyak orang penting dong. Direktur Chen dari grup kalian. Pasti kenal kan? Ya tentu saja. Oh, kamu punya nomor HP-nya? Pak Chen itu sibuk banget. Waktu aku pelatihan di kota provinsi, sempat ketemu beberapa kali. Mana mungkin punya nomornya? Bukan. Linfan, kamu mau apa sih sebenarnya? Kamu nggak punya nomor dia.
Tapi ada di hatiku. Beneran nggak tahu malu ya? Memang kerja jadi buruh di kota besar. Terus kenal orang penting gitu. Hei, lihat nih ya. Aku udah sambungin teleponnya. Mau pura-pura sampai kapan? Tuan Lin, supervisor bermargalin yang Anda sebut itu udah saya perintahkan. Langsung dipecat. Ada perintah lain, Tuan? Suara ini sama persis kayak suara Direktur Chen di acara itu. Jangan-jangan si Lin Fan ini beneran kenal Direktur Chen? Tuan Lin, maaf banget. Saya kurang jelas jelasinnya. Jadinya Anda disalahpahami orang. Mari. Ini dari hotel kami. Hadiah untuk Anda, Liu Liang ya kualitas terbaik. Manajer, kalau Liu Liang ya ini nggak diminum, boleh dibawa pulang nggak? Minuman semewah ini. Aku cuman pernah lihat di TV. Katanya satu botol harganya 50.000 loh. Anda siapa ya? Anakku Lin Kai. Supervisor paling muda dan sukses di sini. Gue ya manajer. Usir pengemis bau ini dong. Lihat dia aja udah mual. Dari tadi bohong bilang kenal Direktur Chen, Direktur Li. Beneran merasa dirinya penting banget, so ikut-ikutan. Kurang ajar. Hah? Tuan Lin adalah tamu terhormat kami. Bukan mama nggak ke papa. Manajer, anak saya itu di sini. Supervisor paling hebat. Apa kamu salah pukul orang? Iya, manajer. Ini tuh, dia cuma karyawan biasa. Mana mungkin dia tamu VIP hotel kita? Yang kupukul memang kalian. Ibu dan anak yang sombong. Berani bilang Tuan Lin cuma karyawan biasa? Lin Kai, hari ini ku bilang padamu, kamu dipecat. Dan aku akan kirim larangan ke semua restoran. Kamu dan keluargamu nggak akan pernah dipekerjakan lagi. Tunggu, manajer. Manajer, aku salah apa sih? Kenapa kamu pecat aku? Salah apa ya? Karena kamu sudah buat marah tamu bos Chen. Nggak mungkin banget. Lin Fan cuma karyawan biasa. Mana mungkin dia kenal bos Chen? Supervisor kecil, kamu pikir siapa dirimu? Hotel kami nggak terima kamu. Pergi! Lin Fan? Lin Kai itu sepupu kandungmu loh. Bilang ke bos Chen dong. Jangan sampai dia dipecat ya. Iya, Lin Fan. Tolong minta ke bos Chen. Kalau larangan ini berlaku, seluruh negeri. Nggak ada yang berani pekerjakan aku lagi. Mana sikap sombongmu tadi? Mana anakmu yang hebat itu? Bukannya tadi mau rebut tunanganku? Asal Xiao Jing mau maafkan kamu, aku bisa telepon bos Chen. Cabut larangannya. Xiao Jing, ini salah Bibi. Mulut Bibi emang nyebelin. Cewek sebaik kamu, keluarga Lin bisa dapetin kamu. Itu udah keberuntungan luar biasa. Di mata kamu, aku cuma cewek yang bisa tidur sama cowok lain. Kapan aja gitu kan. Kok sekarang beda? Salah Bibi, mulut Bibi jelek. Maafin Bibi ya. Manajer. Lihat dia aja aku mual. Oh, tak paham. Orang usir mereka berdua. Manajer. Dasar jalan. Aku ini tetua. Ngomel dikit kenapa sih? Hei, manajer. Tunggu dulu. Udah aku bilang kan. Shelfan itu aku lihat ya gede. Nggak mungkin dia diemin. Lepasin. Aku ini Bibi kandung Lin Fan. Lepasin aku. Manajer. Pak Chen kasih gratis ini gara-gara muka gua kan. Makanya gratis. Jadi gua mau gratisan siapa ya pasti bisa dong. Ya dong pasti. Lu yang tentuin. Anggur ini berapa sih? Ini anggur Liu Liang 10 tahun. Pasti nggak semahal yang tadi gua kasih. Tapi paling nggak harganya 1 sen lah. Oh, anggur ini baru dibuka sepupu gua loh. Kita belum minum sama sekali. Jadi, paham. 1 sen dasar bolos lo. Mulut lo masih yang minum mahal gini. Ma, gua kira Lin Fan yang bayar makanya gua buka. Ayo dong Tuan Lin Kai. Bayar penuh sekarang. Cepetan. Ngapain bengong? Usir dia keluar. Hei, lepasin semua. Anggur ini keluarga gue yang beli. Kalian jangan harap bisa minum. Pak Lin. Lin Fan. Soal bibi kamu itu, aduh emang sih agak mata duitan. Tapi gimana pun juga, kita tetap keluarga. Gimana kalau kamu minta tolong baik-baik sama bos Chen? Cabut larangan buat sepupumu.
Kakek, tenang aja. Aku cuma kasih pelajaran ke Bibi. Nanti beberapa waktu, aku minta bos Jen cabut larangannya. Lin Fan udah besar. Udah dewasa. Oke, aku ke toilet dulu ya. Iya. Biar Xiao Jing temenin ngobrol. Hei Jing, temenin kakek minum ya. Ayo, kakek. Aku tahu sih ya. Barang ya. Lin Fan. Liming. Kita udah berapa tahun nggak ketemu? Udah 4-5 tahun kali ya. Hari ini teman kelas 5 kumpul. Yuk, minum dulu. Si Chong Liang yang dulu kamu suka juga ada. Hari ini dia tunangan loh. Tapi aku... Tapi apaan sih tadi? Ayo. Ayo semua tos buat Bang Yang Wei. Bang Yang Wei, ayo. Aduh. Bisnis lagi lancar ya. Teman-teman, lihat siapa yang datang. Wah, ini siapa sih? Wah, Siapa nih? ini kan dari kelas 5. Teman lama paling miskin, si Lin Fan kan? Ya Bang Yang Wei. Gue inget waktu sekolah dulu, dia pernah kirim surat cinta ke calon istri lo loh. Hahaha. Surat cinta itu ya, gue ingat sampai sekarang masih merinding. Katanya mau jilat kaki gue. Jijik banget. Vincent ya, ngapain lu kesini? Jangan bilang lu masih naksir gue. Gue kasih tahu ya, gue udah janji nikah sama Bang Yang Wei. Hari ini mau lu berlutut mohon juga. Percuma aja. Jicong Liang. Lo emang suka banget narsong ya? Ya gue emang pernah nulis surat cinta. Tapi kapan gue bilang mau jilat kaki lo? Lagian gue sekarang udah punya calon istri. Lebih cantik dari lo, badan lebih bagus dari lo, lebih kaya juga. Kesel gak lo? Loh, Lin Fan, tunanganmu yang cuma pekerja biasa itu bisa lebih cantik dari aku. Mimpi aja terus sana. Sayang, ngapain ngobrol sama si miskin itu? Kita kan udah kenal dia. Teman lama kita emang suka ngebacot. Dapat barang bekas aja bangga banget. Kalau cewekmu emang secantik itu, panggil dia ke sini dong. Biar dia temenin teman-teman lama, tuangin minum satu-satu. Wajar kan? Maaf ya, orang tertentu nggak layak. Kamu, Wan Yang, kan teman lama. Udahlah. Siapa yang teman lama dia? Anjir. Hah? Siapa yang teman lama dia? Bukan. Bukan teman. Yang Wei, kamu berani lawan aku langsung. Kenapa ngepuli Liming? Aku ngebully. Kamu ya? Reuni kayak gini mending nggak usah ikut. Liming, ayo pergi. Liming? Kalau berani keluar dari pintu itu, aku suruh ayah cabut semua investasi dari perusahaanmu. Investasi apa? Kamu butuh uang? Kok nggak bilang aku? Xiaofan, kamu kenapa sih? Kan aku juga tahu. Malu dong minta pinjam ke kamu. Kadang keadaannya beda. Hal lain aku nggak bisa bantu. Tapi uang sekarang aku banyak. Xiaofan, maksudmu? Kamu bisa dapat investor? Investor sih aku nggak bisa. Tapi aku bisa investasi ke kamu. 100 cukup nggak? Lin Fan, kayaknya lu sukses banget di luar ya. Sampai otak lu jadi bego. 100 itu ada berapa nol? Lu tahu nggak? Sebagai orang paling kaya di kota ini, hartaku juga cuma belasan doang. Lo yang cuma kuli ini, langsung ngomong mau investasi 100. Lo mau bikin gua mati ketawa? Kenapa? Kalian nggak percaya? Rona ngomong omong kosong. Gimana kita bisa percaya? Xiaofan, gimana kalau kita pergi aja? Soal hari ini, maaf ya. Kasih kartu lo ke gua. Gua tadi buru-buru. Gua nggak bawa cash. Gua suruh temen transfer sekarang. Udahlah, gua tahu lu cuma mau bela gua. Makanya ngomong gitu. Siapa bilang gua mau bela lo? Duit gua lebih aman sama lo. Soalnya lo pasti bisa urus ini. Kasih kartu lo. Oke, transfer ke rekening teman saya 100.000. Ya, nomornya nanti gua kirim. Lin Fan, cuma telepon doang bisa suruh orang transfer 100.000 doang. Lu jagoan banget ya. Kenapa nggak jadi tukang sampah aja? 10 menit lagi. Gua bakal bikin yang meremehkan gua. Dan yang ngeremehkan Liming malu sampai nggak bisa angkat muka. Oke.
Kalau gitu hari ini kita main yang gede sekalian. Hari ini. Kalau Liming beneran terima transfer 100.000 itu, Gua bakal buka kaki lebar-lebar. gak berpuas sekali. Tapi kalau enggak, semua tagihan orang-orang di sini, lu yang bayar, Linvan. 100.000 nggak punya. 1.000 perak. Pasti ada kan? Oke. Duitnya gue bayar. Tapi, lo udah ganggu sama gue Cici. Karena ada yang mati-matian mau bayar buat jaga muka, bro. Kita nggak usah hemat-hemat deh, gimana? Oke. Pelayan! Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Anggur paling mahal kalian. Kasih 1 dus. 1 dus? 1 dus ini harganya 25 sen loh. Kenapa? Ngeremehin bosling kita? Bosling kita itu ya, investasinya aja lebih dari 100 perak, Sultan. Suruh bawa ya bawa. Siap, langsung saya ambilkan. Nggak nyangka banget ya. Waktu sekolah dulu, Linvan yang nggak sanggup beli makan. Sekarang belanjanya kok royal banget ya? Hah? Nanti pas bayar ya, jangan sampai nangis. 25 sen ini cukup buat kamu kerja belasan tahun tuh. Teman-teman semua, Linvan hidupnya juga nggak bagus-bagus amat. Gimana kalau anggurnya dibatalin aja? Hah? Diam kamu. Batal apaan? Kalau si Linvan nggak sanggup bayar, gua yang tanggung. 25 sen buat nonton dia dipermalukan. Udah worth it banget. Oke. Gua mau lihat nanti siapa yang lebih malu. Boleh. Ngomong-ngomong, 10 menitnya udah hampir habis. Duit 100 perak yang gede itu udah masuk belum? Liming, cek HP dong. Harusnya udah masuk. Beneran masuk. Linvan, nggak kelihatan ya? Ternyata lu sukses juga beberapa tahun ini. Kok dirahasiain dari kita semua sih? Nggak mungkin. Uangku cuma belasan ribu doang. Dia cuma buruh. Mana mungkin punya 100.000? Sini HP-nya. Lihat sini. Tuan Yang, beneran masuk. Liming, kasih lihat aja HP-nya. Biar dia tahu rasanya malu itu gimana. Kasih dong. Aduh, aduh. Liming ya. Wah, kamu hebat ya. Udah bisa bohong. Di HP-mu cuma ada SMS tagihan utang. Mana bukti transfer 100.000? Mana? Tuh kan bener. Linvan itu cuma guru biasa. Mana mungkin punya 100.000? Liming, ada apa sih? Transfernya belum masuk. Shelvan, aku tahu. Kamu demi mukaku sengaja bilang gitu kan? Kenapa? Nggak ada duit. Buru-buru manggil teman buat jemput. Sini HP-nya. Pelutut dan mohon padaku. Siapa tahu aku lagi senang. Mungkin aku mau bebasin kamu bayarin mereka. Apa? 100.000 berhasil masuk. Transfer 100.000 berhasil. Wah,